Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah musalla al-jihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang cerah ini insyaallah saya mengucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan ihsan jazaa kepada para asatidz, kepada ustaz-ustaz semuanya, para ustazah semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan suatu ilmu dari ilmu-ilmu Allah yang telah saya pelajari di pesantren. Kalau yang belum kenal, nama saya Fathur Rahman Lutfi. Fathur Rahman. Saya santri dari pesantren Tahfidz Darul Quran di Tangerang, mendapatkan sebuah tugas dari pondok pada musim liburan untuk mengabdi, memberikan suatu tausiah kepada para jemaah. Bismillah. Semakin berkembang itu kebaikan, keburukan itu semakin naik. Kalau kebaikan itu naik, keburukan itu tidak ada, apa yang mau dipelajari dari kebaikan ini? Pasti ada keburukannya, pasti ada lawannya. Allah telah menciptakan itu berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk. Yang baik nambah, yang buruknya nambah. Nanti waktu akhir zaman yang baik nambah, yang buruk kurang, pasti ada baiknya. Baik itu dalam diri seseorang. Kita dapat kajian itu agak menarik saya. Jadi ada orang yang mereka tidak tahu dirinya itu tahu. Mereka tidak tahu dirinya tahu. Padahal mereka ada potensi di dalamnya. Mereka tidak tahu dirinya tahu. Nah, orang yang model seperti ini harus dibangkitkan semangatnya bahwa mereka itu ada potensi. Mereka itu ada potensi. Anak-anak muda zaman sekarang janganlah sering ngaji lah, dikit-dikit ngaji, belajar. Walaupun tidak lulusan pesantren juga tetap ngaji. Santri itu cuma bisa ceramah sama ngaji. Kata siapa? Santri bisa ngaji sama ceramah. Santri itu cuma bisa yang sifat-sifatnya agama. Tidak, santri itu bisa yang lain juga. Kami diajarkan ceramah ngaji. Santri itu hebat. Jadi kan anak itu santri. Ini kata Kiai Ustaz Mansur, kita semua santri. Kita semua santri. Baik yang tua maupun muda, yang anak-anak, dewasa, perempuan maupun laki-laki, itu santri. Yang muslim santri. Kenapa disebut santri? Rasulullah telah bersabda, "Utalibul ilm fariidah ala kulli muslimin wal muslimat." Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, yang laki-laki dan muslim yang perempuan.
Santri itu dalam bahasa Arab dinamakan tulab. Tulab itu satu orang santri. Kalau banyak memang tulab itu banyak. Kalau satu itu namanya tolib. Kita semua tulab. Jadi tulab itu mencari, dari kata-kata mencari. Jadi ilmu itu buat para pemuda-pemuda, bapak-bapak itu juga bukan duduk nunggu guru datang. Kajian seperti ini bukan kita tunggu kajian, nunggu seseorang datang untuk memberikan ilmu, tapi tulab mencari. Mereka yang mencari ilmu itu mereka. Yang perlu ilmu itu mereka, jadi mereka yang harus mencari. Ada orang yang sekarang baru tahu dikit ilmu udah mulai, wih saya kiai, saya ulama, katanya itu. Waktu dites dan belum kiai dan itu. Ada orang jadi jamaah pun jarang, belajar pun masih malas-malesan. Lama aku jadi kiai. Orang zaman sekarang. Jadi kita tuh harus merasa tuh diri kita tuh memang bodoh, sehingga termotivasi kita untuk mencari ilmu. Jadi ada orang udah jadi jamaah pun jarang, puasa sunnah juga jarang dikerjakan, sholat suka masih telat-telatan, sholat wajib kadang masih bolong-bolong. Lamaku itu bid'ah. Bagusnya caranya itu bid'ah, itu tidak sesuai ajaran Rasul, mazhab baru itu, dosa ikuti ustaz itu, ustaz sesat itu. Zaman sekarang orang yang masih dikit ilmunya mau berani ngomong orang yang banyak ilmunya sesat, nggak berani. Kita lihat di televisi, di sosial media banyak orang yang kayak gitu, tidak ada ilmunya ngaku ustaz. Nah, bapak dan ibu harus pintar-pintar nyari. Kalau misalnya sekarang tuh ngaji lain apa? Kita melihat kunut subuh. Ini ada orang dapat kunut subuh, dia ngomongnya bid'ah. Orang tidak benar, tidak sesuai ajaran Rasul. Nah, itu yang membuat terpecah belah agama Islam. Saya pernah lihat sama guru saya itu. Jadi sejarah itu berubah. Kita ke sejarah. Jadi waktu zaman Belanda itu, Pak, ada Belanda itu kewalahan ngadepin orang-orang Muslim. Itu kewalahan. Jadi mereka mendatangkan namanya Dr. Snook. Jadi Dr. Snook ini dia belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ada orang kayak itu menghancurkan Islam dari dalam. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, semangatnya tinggi. Orang nak masuk neraka, semangatnya. Ada orang nak masuk neraka, nak menghancurkan Islam, belajar Islam, hafal Quran, nak masuk neraka semangat, nak masuk neraka semangat. Nah, masa kita yang orang-orang Muslim yang kita beriman kepada Allah, udah Allah tunjukin jalannya. Ini hiya aqwam, jalan paling lurus masuk surga, dan semangat. Kalau itu sama para orientalis itu, yuk kita lanjut pembahasan dari Dr. Snook. Itu merusak, dia belajar Islam pada zaman menjadi Belanda. Dia belajar Islam untuk merusak Islam dari dalam itu dengan dia mengetahui rahasia pendidikan Islam. Jadi dia tahu pendidikan Islam itu bagaimana cara merusak generasi muda. Jadi kalau mau merusak suatu bangsa, kalau mau merusak suatu negeri, rusak dari pemudanya. Baru dari pemuda nanti lunjut ke orang yang lanjut usia, lunjut bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi pemuda itu akarnya. Jadi mereka Dr. Snook itu memasukkan memang pendidikan Islam yang mereka masukkan, memang pendidikan agama yang mereka masukkan. Kalau kami diajarin, misalnya belajar fikih, ada mata pelajaran fikih.
Pertama, belajar taharah, bersuci. Pasti memang taharah itu penting, sangat penting. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi, bagaimana kita menghilangkan najis, itu memang sangat penting. Setelah habis pembahasan tentang taharah, lanjut belajar sholat, bagaimana takbir, bagaimana ruku, dan segala sholat-sholat sunnah lain. Bagaimana lanjut ke pembahasan puasa dengan segala macam puasa sunnahnya. Lanjut ke pembahasan zakat mal, zakat fitrah dengan segala pembahasannya. Terakhir haji. Selesai fikih, itu aja yang diajarkan, dari lain. Mereka merupakan pendidikan Al-Quran, padahal Allah telah menjelaskan aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Memang di Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat. Memang di Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya zakat. Mereka menjelaskan, tapi mereka melupakan dari kitab apa itu diperintahkan sholat. Mereka jarang. Jadi Dr. Snow itu merusak Islam itu udah belajar haji, selesai pembahasan fikih, dan mulai pembahasan fikih. Mereka merusak itu. Jadi generasi pemuda sekarang cuma tahu rukun Islam. Mereka tidak tahu Al-Quran. Mereka nggak belajar Quran. Kalau mau Islam bangkit, itu bukan hanya dari pemuda. Memang generasi pemuda itu penting, tapi yang menjadikan pemuda itu penting dari bapak ibu semua sekalian. Sekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik. Kalau telat, sekolahkan cucu-cucunya di tempat yang terbaik. Pilihkan, lakukan namun itu riset. Pilihkan sekolah yang terbaik, yang pasti ada ilmu Quran di situ. 1 juz, 2 juz, 3 juz lulus SD jadilah. Dan banyak orang, ada yang SMA hafal Quran 1 juz pun. Miris kita lihat sekarang. Memang sekarang kok lagi zaman-zaman unik. Orang tuh milih sekolah yang penting tuh anak tuh sekolah di tempat Islam. Tapi waktunya balik ke rumah, ini udah dipraktekkan oleh orang tuanya tidak. Makanya kalau bapak-bapak ibu melihat ada anak sekolah di SD, SMP, SMA Islam, diajarkan Islam, dituntut untuk mempelajari Islam. Tapi waktunya bergaul dengan teman-temannya itu, kenapa akhlaknya tidak kayak akhlak orang Islam? Coba cek, memang di sekolahnya dia belajar Islam, memang di lingkungan pendidikannya dia belajar Islam, tapi lihat waktunya di rumahnya, apakah sama dengan pendidikan yang di sekolah? Nah itu bapak ibu sering lihat, jangan nyalain pendidikan sekolah kalau melihat ada orang yang udah di sekolah di pendidikan Islam tapi tidak ribut ceki yang kita mau. Jangan salahkan sekolahnya, salahkan pendidikan dari rumahnya. Pendidikan pertama itu dari orang tua. Lepas kita masuk anak kita pesantren, masuk anak kita imano-mano, masuk anak bapak ibu imano-mano, lepas tanggung jawab sebagai orang tua, tidak. Tetap tunjukkan yang terbaik untuk anak. Bu, udah berapa itu bu? Belum. Nah, coba kita biar gak ngantuk bu, kita puji dulu Allah. Coba ikutin bu ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Kalau ada yang mulai ngantuk bu, hati-hati, setan gak kalah anaknya. Jadi benar tuh setan kalau hati-hati bu, kalau yang mulai ngantuk bu. Memang kalau kata Imam Al-Ghazali itu yang muda itu
itu ya berbuat usaha mudah kan. Yang butuh perjuangan itu melakukan kebaikan. Bapak ibu jangan pikirkan orang-orang di luar yang lalu tapi tidak ingat umur, jangan usah dipikirkan ya itu orang. Karena Allah telah memberi kabar gembira lewat Rasulnya. Allah telah menyampaikan kepada Rasulnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Jadi tanda pertama, tanda yang paling teratas kepada orang-orang kalau dalam bahasa Arab itu dia nunjuk tahu tua muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa itu man. Jadi siapapun bisa dalam hadis atau dalam kehidupan sehari-hari man. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen dia baik, pengen dia masuk surga, pengen dia mantap di kehidupannya, mantap di akhiratnya kelak. Satu tanda pertama, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia ilmu agama tanpa melupakan ilmu dunia. Memang ilmu dunia penting, tapi jangan lupakan kalau cari nafkah, kalau Bapak Ibu, kalau cari nafkah buat hidup yang panjang ini buat apa? Kalau cari nafkah buat makan, energi dari makanan yang dicari itu buat cari nafkah lagi. Hidup ini buat apa? Allah telah jelaskan dalam kitabnya yang disebut Al-Quran, hudal linnas, itu hidup ini untuk beribadah kepadanya. Hidup ini untuk beribadah kepadanya. Latur kami kok sibuk nyari nafkah, sibuk nyari makan, sibuk nyari banyak dengan pekerjaan bapak dan ibu yang lain. Tapi kalau kita hitung umur 62 itulah batas normal umur orang yang sekarang ya. Batas normal umur 62. Nah, kita bayangkan kita mulai mengenal agama, mungkin mempraktekkan agama, mungkin udah balik itu hitunglah umur 10 tahun. 10 tahun itu kita udah berkurang 50 tahun udah berkurang. 50 tahun itu dibagi lagi buat kita makan, buat kita tidur. Nah, kalau peneliti setengah dari umur kita itu cuma buat tidur, berkurang lagi 25 tahun. Itu belum ke kamar mandinya, itu belum kita mencari pekerjaan yang sia-sianya, itu belum kita melakukan kegiatan yang sia-sia dan mendatangkan dosa. 25 tahun itu dibagi lagi, taruhlah 10 tahun. 10 tahun itu ibadah, belum ibadah yang diterima oleh Allah, belum ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Misal kita ambil 5 tahun. Dari 5 tahun itu ibadah, mana yang khusyuk, mana yang memang lillahi ta'ala, mana yang kita memang nak pandangan orang, nak pandangan ria sama orang. Kalau kota amal dengan orang memang 100, tapi bagus 100, tapi niatnya beda. Dari 5 tahun itu taruhlah setengah, 2,5 tahun. Dari umur 62 tahun cuma ibadah 2,5 tahun. Allah ngasih solusinya, Bu. Allah kasih pertama, Allah ngasih malam Lailatul Qadar, udah Allah kasih malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Dari umur yang tersisa 59,5 tahun itu jadi ibadah. Gimana caranya, Bu? Caranya itu lakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita jalan karena Allah, kita makan karena Allah, kita melakukan sesuatu yang baik karena Allah. Insya Allah itu ibadah. Maka bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Tidur pun
Makanya imam yang mengatakan, aku mengharapkan dari tidurku itu pahala sholat malamku. Kenapa? Karena tidur itu sampai 8 jam. Sehari itu cuma seperempat itu cuma buat tidur. Nah, jadikanlah apapun kita ibadah lah. Nah, ibadah terus memang tidak capek ibadah terus. Memang ibadah itu capek. Allah memberikan kemudahan banyak dengan silahkan kata Allah, bercanda silahkan, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang semua sesuatu yang ada di dunia ini kalau berlebihan itu tidak bakal baik. Makan berlebihan tidak baik, tidur berlebihan tidak baik, ibadah pun berlebihan tidak baik. Ada di zaman para nabi dan rasul itu, zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mau ibadah terus hidupnya tanpa mengenal sosialisasi di luar. Itu juga baik. Allah menciptakan kita dengan segala aspek-aspek kehidupannya. Ada yang dengan ukhuwah, dengan segala sesuatunya, dengan semua orang. Ada dengan Allah dan Rasulnya. Ada kita dengan tumbuhan dan hewan. Allah membagi semuanya, dan itu semuanya bisa dijadikan ibadah. Jadi 62 tahun itu kita bisa jadikan mungkin 61 atau 61,5 itu sebagai ibadah. Memang kita mudah untuk melakukan ibadah itu, memang butuh tanggungan berat, tapi yakin Allah selalu menolong kita. Allah selalu memberikan kemudahan kita. Barakallahu fi wa lakum wa lana ala kitabil karim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.